Nah, ibu bapak jamaah rahimahumullah, kembali kepada rasa takut. Kalau kita tidak memiliki rasa takut, sudah akan kebablasan siapapun kita. Meskipun dia seorang alim ulama atau ustaz atau profesor, kalau rasa takut kepada Allah itu hilang atau luntur, semua akan diterjang. Emang yang mencuri atau melakukan perbuatan buruk itu orang biasa saja? Ada nggak berita seorang ustaz yang melakukan keburukan? Kok macam banyak sih pak? Ya cukup jawab ada gitu aja lah. Nek banyak itu yo ada pak. Itu juga ada. Profesor yang menyimpang perilakunya, berbuat skandal atau berbuat buruk ada tidak? Ada. Ya plagiator juga ada. Itu kan perbuatan buruk. Ada kalau tidak memiliki rasa takut dalam diri kita, itu sudah lost control. Kita tidak bisa mengontrol. Kenapa kita harus memiliki rasa takut? Satu, untuk mencegah perbuatan maksiat. Itu kuncinya itu. Menjadi pencegah perbuatan maksiat yang akan terlahir dalam diri kita. Sudah tenangkan. Karena nanti di penjelasan berikutnya ada dialog antara kita dengan nafsu kita. Itu bisa diajak dialog. Sudah pernah dialog dengan nafsu? Nafsunya jenengan sendiri. Sudah pernah pacaran dengan nafsu? Nah, nanti kita lihat. Mengendalikan nafsu buruk dalam bermaksiat karena nafsu tidak mengenal kesetiaan. Kenapa? Karena rasa takut itu akan mengendalikan nafsu buruk dalam bermaksiat karena nafsu tidak mengenal kesetiaan. Ini saya kasih contohnya di sini. Ini dengan kata-kata simpel saja. Jadi ada seorang alim ketika dia tergoda untuk bermaksiat perilakunya, nanti dengan bisa nonton, maka dia membuka baju. Dia membuka baju dan keluar di siang hari dan menuju ke padang pasir. Bajunya dibuka, kemudian dia guling-guling di atas pasir yang panas. Diguling-guling di atas pasir yang panas dan memarahi nafsunya. Rasakan dulu. Rasanya itu kayak gini panasnya. Kalau saya misalkan tidak takut dengan Allah, itu akan berbuat maksiat. Kalau yang panasnya pasir ini tidak mampu menghalangi perbuatan maksiat yang akan dia lakukan, pasti dia akan melakukan kemaksiatan. Jadi kayak bukan kita tidak mengatakan itu berbuat zalim terhadap sendiri, tapi dia berjuang untuk melawan nafsunya. Kalau dia tidak seperti ini, karena dia lebih tahu daripada kita, mungkin akan terjerumus pada kemaksiatan. Jadi ada perlakuan seperti itu, selama tidak dilarang oleh Allah. Nah, di sini ini memperlakukan dirinya seperti itu agar tidak bermaksiat. Berarti kencangnya maksiat dalam dirinya begitu kuat sehingga dia memperlakukan seperti ini, guling-guling di atas pasir. Untuk rasakan kalau pasirnya ada panasnya seperti ini, bagaimana dengan neraka? Berapa derajat Bapak Ibu? Di sana itu Timur Tengah kalau musim panas kita bawa telur, kemudian taruh aja di bawah pasir, itu setengah matang kuat Pak sampai sore. Setengah matang itu kuat. Itu panasnya. Kalau biasanya ada tahun ajaran baru kok ada mahasiswa di masjid yang mimisan, biasanya anak baru itu. Mahasiswa baru itu mimisan, sampai mimisan Pak. Karena panasnya. Kayak ditapuk orang gitu, panas. Kalau mimisan. Kalau ada yang misalkan tidak ke kampus, itu biasanya mahasiswa lama. Kita tidak mau ke kampus. Jadi ini yang pertama, Ibu Bapak. Kenapa kita harus takut? Karena rasa takut itu bisa menjadi alat mencegah kemaksiatan yang akan terlahir dalam diri kita. Kemudian kan ya, ini kayaknya salah. Karena nafsu akan menjadikan kita bangga dengan amal ibadah selama ini. Nafsu ini Pak, yang ini adalah nafsu. Jadi nafsu itu kalau kita tidak memiliki rasa takut, maka nafsu akan menggiring kita, menguasai diri kita untuk menjadikan kita bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Nah itu nafsu-nafsu buruk. Pembahasan nafsu sudah pernah kita sampaikan di atas, di lantai 3, masih ingat? Masih ingat kan? Masih ingat lah. Jadi berarti banyak urusan dia, banyak mengurus umat. Maka di sini saya katakan bahwa carilah kekurangan dalam diri kita, jangan sibuk mencari kekurangan dalam diri orang lain. Salahkanlah dengan kekurangan itu, jadi kita menyalahkan dengan kekurangan itu.
Kemudian maka itu akan mendorong diri kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas beribadah. Jadi boleh kita membandingkan kualitas ibadah kita dengan saudara kita. Saya kok masih seperti ini ya ibadahnya, dia kok sudah lebih bagus. Kemudian kita terdorong. Ternyata ada kekurangan di sini. Kekurangannya apa? Ternyata ilmu saya kurang. Saya tidak tahu kalau amalan itu termasuk fadilah. Saya tidak tahu kalau amalan itu ternyata sunnah muakkad. Pantesan dia melaksanakan karena itu sunnah muakkad. Nah, ketika kita sudah tahu kekurangan kita, maka berusaha untuk menyempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita tidak memiliki rasa takut, maka nafsu akan menghegemoni kita dan kita dijadikan orang yang bangga terhadap amal yang kita lakukan. Jadi kan nggak bisa nyium hajar aswad. Saya tuh bisa nyium hajar aswad. Mudah kok. Lah kok bisa? Tadi kerumunan banyak orang. Salah dengan. Maka jangan pilih yang banyak orang kalau nyium hajar aswad. Ternyata dia batu hitam yang berada di sisi sana, di Rukun Syam, bukan di hajar aswad benerannya. Dipikir dia hajar aswad aja, pokoknya semua batu berwarna hitam yang nempel di Ka'bah. Kan semuanya warnanya hitam itu, Pak. Jadi dia ciumin gitu. Itu kalau tidak ada ilmunya. Jadi yang beribadah juga harus diikuti, disertai dengan ilmu. Taklukkan nafsu dalam diri kita dengan tidak merasa cukup dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Adanya muhasabah setiap hari Ahad, gitu. Ahad pertama, jangan hanya merasa cukup dengan sekali, tingkatkan lagi. Ini sudah bagus dengan yang sekarang ini kita lakukan. Karena masih ada dosa yang mengandung aneka bahaya. Malam ini siapa yang tidak membawa dosa ke ruangan ini? Ada nggak? Karena sisi kemanusiaan. Artinya ketika kita tidak berani mengatakan saya ini orang yang bersih, saya ini orang yang suci, artinya dalam diri kita ada dosa. Nah, kita takut dengan dosa itu. Dosa yang selama ini kita mintakan kepada Allah untuk diampuni terus kita mintakan kepadanya dengan menghalangi keburukan yang belum pernah kita lakukan. Jadi ini perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Tidak aman salah seorang di antara kita manakala dia berbuat dosa sedangkan pintu ampunan sudah ditutup. Jangan pernah merasa aman kalau pintu ampunan sudah ditutup. Maka percuma semua amal ibadahnya karena pintu ampunan sudah tertutup baginya. Ini kan lebih ke sufi-sufi gitu. Orang yang sufi-sufi. Imam Hasan Al-Basri memiliki ruh seperti itu. Jadi kita juga harus seperti itu juga. Artinya ada waktu dan juga ada tempat tersendiri di mana kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau pintu ampunan sudah ditutup, ke pintu taubat sudah ditutup, dalam kondisi apapun kita tidak bisa meminta taubat. Kalau sudah malam yang buru-buru, sebelum nafas atau nyawa itu ditenggorokan, masih bisa bertobat. Tapi kalau sudah sampai ditenggorokan, tidak bisa bertobat. Atau ketika matahari terbit dari barat, tahun 2013 di Cilandak, Jakarta mana? Jakarta Selatan. Itu saya di sana menyaksikan matahari terbit dari barat. Saya sempat teriak-teriak, kok gak kiamat-kiamat pagi? Orangnya malah lihat saya, salah mas, itu timur bukan barat. Ternyata saya salah arah. Ternyata itu adalah arah timur bukan arah barat. Jadi itu adalah waktu di mana tobat kita tidak akan diterima oleh Allah. Abdullah bin Mubarak, dia pernah mencela nafsunya. Jadi inilah yang tadi saya sebutkan, berdialog dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Ada yang tidak memiliki nafsu? Tidak, karena itu adalah identitas kemanusiaan kita. Nafsu itu akan hilang dari diri manusia kalau manusia itu sudah dicabut rohnya oleh Allah. Maka hilanglah nafsunya. Jadi selama kita hidup, maka ada nafsu. Bisa nggak nafsu itu dihilangkan? Tidak bisa. Tapi bisa ditundukkan, dilemahkan. Engkau berkata seperti orang yang zuhud, tetapi perilakumu seperti munafik. Itu dia berkata pada dirinya. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata kepada dirinya, iyalah gitu. Kenapa engkau ingin mendapatkan surga? Sangat jauh untuk bisa mendapatkan surga.
Karena surga bukan untuk orang yang perilakunya seperti ini. Jadi kayak dialog terus memantapkan langkahnya untuk berbuat baik gitu loh. Malah Ahad malam Senin berangkat ke kajian Baitul Hikmah enggak ya? Berangkat tidak ya? Ada kendaraan lewat di depannya, rodanya 4, berangkat tidak? Oh berarti jatuhnya tidak. Rodanya kan 4. Kemudian ada yang lewat lagi rodanya 6, berangkat tidak? Berangkat. Pokoknya cari alasan agar dia itu intinya nafsunya menggoda dia untuk berangkat. Tapi dari saat itu ketika menimpa diri kita atau saya khususnya, kita harus mencari alasan yang bisa menguatkan kita untuk melakukan kebaikan. Menghadiri majelis taklim seperti malam kali ini diniatkan dengan niat ibadah, cari alasan yang kuat. Nafsu itu kalau dituruti tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian ar-roja, motivasi yang kedua adalah ar-roja, harapan. Kalau tadi adalah takut, rasa takut, sekarang ini harapan. Takut dalam melakukan menjadi alat untuk ngerem barang maksiat. Harapan ini menjadi penting karena 2 sebab. 1, ketika kita memiliki harapan, itu mendorong hati agar taat beribadah kepada Allah. Ada harapan, ada yang bisa diharapkan, gitu. Ada yang diharapkan. Kalau dalam urusan duniawi kita memiliki harapan. Kita menikah, berkeluarga, harapannya apa? Punya keturunan, kemudian apa lagi? Ya kalau misalnya lagi pengantin baru, dapat tempat tinggal gratis, makan 3 kali gratis, apalagi uang bulanan gratis dari mertuanya, konsultan gratis juga. Tapi mertuanya, pikir punya menantu seperti itu. Ini menjadi dorongan hati agar taat dan beribadah kepada Allah. Artinya harapan itu ada di dalam hati kita. Kita munculkan dari hati kita. Kemudian sebab kita harus memiliki harapan agar lebih kuat menghadapi kesusahan dan kesulitan. Itu harapan. Spirit yang harus kita munculkan dalam diri kita. Harapannya apa? Maka misalkan kalau kajian Al-Hikmah ini dilaksanakan pada malam hari dan turun hujan, kira-kira penyelenggara tetap datang tidak? Yang menyelenggarakan akan berusaha untuk datang karena dia memiliki harapan. Kalau ini berhenti tanpa sebab, pertemuan berikutnya orang akan berpikir, hujan, paling nanti juga tidak dilaksanakan. Itu terus akan jadi mati. Mohon maaf Pak, saya nggak datang karena hujan. Lah iya, ini kan musim hujan. Kalau memang musim hujan ya jangan izin karena turun hujan. Itu alasan yang dipakai oleh takmir masjid gede. Pokoknya nanti Pak Ustaz kalau sudah jadwal ngisi tidak boleh izin meskipun turun hujan karena musim hujan sekarang. Jadi jangan dijadikan itu. Mohon maaf ini panas jam 12 siang saya nggak bisa berangkat. Ya kan siang hari memang panas. Ini Bapak jamaah rahmatullah. Kata-kata mutiara di sini adalah kesedihan itu menghilangkan nafsu terhadap makanan. Ada orang sedih makan minum. Nah, orang yang berbobot kemungkinan tingkat kesedihannya itu kecil. Dia tahu kan? Berbobot, artinya ya gemuk itu saya kan gak enak. Saya ngomong berbobot. Kalau yang langsing, nah itu yang langsing beda lagi. Rasa takut itu menghalangi dari berbuat dosa. Kalau kita takut, benar-benar takut ya, bukan takut yang dimunculkan hanya untuk abal-abalan, itu tidak berefek. Harapan itu memperkuat seorang hamba untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kalau kita memiliki harapan, kalau misalkan sekalipun kita capek, kalau ada harapan yang ingin diraih, misalkan untuk bangun malam, insya Allah akan bangun dengan cara yang Allah kehendaki. Apalagi kalau jadi tuan rumah penyelenggaraan muhasabah, nah itu baru kemarin di Universitas Putra ada mahasiswa saya tanya kenapa tidak tidur sudah malam. Nggak bisa, saya nggak bisa tidur karena dia bertugas untuk jadi imam sholat tahajud mahasiswa baru S2 UMY. ada harapan, dia memiliki keinginan. Harapannya Pak, saya tidak ingin telat. Masa imam sholat tahajud telat? Maka keinginan dia, harapan kuat dia itu mengalahkan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh banyak orang, dia itu tidur. Dan dia bisa. Meskipun ngantuk, ternyata bisa dilawan.
Tapi setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tidur. Karena sudah selesai tugas dia, baru bisa tidur. Harapannya berbeda lagi. Bagaimana bisa tidurnya? Orang yang takut mati itu melenyapkan keinginan terhadap sesuatu yang tidak berguna. Takut mati bukan artinya kita tidak mau mati, tidak. Takut dengan apa setelah kematian, hal-hal yang akan diterima oleh kita setelah kematian, ada balasan dan sebagainya. Maka itu akan menjadikan kita melenyapkan keinginan melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi, masih 10 set lagi. Mari kita belajar dari pemburu madu dan sengatan lembahnya. Ada yang suka memburu madu? Anjir, misalkan Pak Asad, di tangan kanannya Pak Asad itu ada madu, sebelah kakinya ada racun. Pilih mana? Mau di madu atau di racun? Berat itu pilihannya itu berat. Saya pilih di bawah kumisnya aja deh gitu. Malah pilih itu. Jadi orang pemburu madu sekalipun dia disengat, itu ya tidak kerasa begitu sakit karena dia memiliki harapan mendapatkan madunya itu. Sakitnya kapan? Kalau sudah turun sudah selesai baru sakit. Itu juga yang dilakukan oleh para prajurit ketika berperang, ketika berhadapan dengan musuh. Itu ya sakitnya cuma sekilas aja, kepukul sekilas saja. Tapi kalau sudah selesai perangnya itu lagi pada jarum-jarum gitu sana kemari. Kemudian petani yang di sawah yang dengan panas dan dinginnya cuaca, bapak-bapak yang sering ke sawah itu apalagi kalau melihat bagaimana besok anak saya bisa bayar SPP ya, itu semangat bekerja itu muncul. Dia tahu anaknya ketika mau menikahkan putranya semangat bekerja. Siang jadikan siang, malam jadikan malam. Tidak berubah. Nah seperti itu. Nah seorang ahli ibadah ini, Sufyan Ats-Tsauri pernah diingatkan oleh ulama yang lainnya, wahai Sufyan, gantilah bajumu, jangan pakai yang lusuh-lusuh seperti itu. Jadi karena apa? Karena dia saking kerasnya beribadah, saking takutnya kepada Allah melahirkan kerasnya beribadah sampai kurang begitu perhatian. Kalaupun kamu ganti pakaian kamu lebih baik, itu tidak akan melunturkan semangat kamu beribadah. Artinya adalah ketika kita memiliki rasa takut yang melahirkan ketekunan dalam beribadah, maka hak yang lain juga diperhatikan, hak badan, hak keluarga. 3 hari keluar kota. Misi pakai dompet. Nah, keluarganya bagaimana? Saya titipkan sama Allah. Kemudian seminggu keluar ke luar negeri dalam rangka dakwahnya. 1 bulan keluar. Bagaimana keluarganya? Sudah saya titipkan sama Allah. Anaknya bagaimana? Sudah saya titipkan sama Allah. Apakah Allah kualat? Tidak, Allah tidak akan kewalahan menangani cuma beberapa anak gitu. Tapi bagaimana dengan kewajiban sebagai seorang suami kepala rumah tangga? Meskipun niatnya adalah untuk beribadah berdakwah di sana dalam waktu yang singkat tadi, dalam istilah yang disebut dengan khulud, tapi kewajiban harus dilaksanakan. Nah inilah menjinakkan nafsu bagaimana. Jadi ada buat tim penjinak nafsu, monggo dengan membuat tim penjinak TPN. Densus jangan apa nafsu itu berapa ya angkanya? Densus 69. Nah inilah menjinakkan nafsu, ibadah dan ketaatan tertumpu pada 2 perkara. Melaksanakan dengan taat, berhenti dari segala bentuk maksiat. Kalau kita beribadah, laksanakanlah itu dengan sebuah ketaatan, dengan spirit ketaatan. Kita melaksanakan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat selesai sholat, tidak. Tapi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Satu sisi kita harus berhenti dari segala bentuk kemaksiatan. Kalau kita sukses pada yang pertama, maka yang kedua ini juga kita harus berusaha. Banyaknya seperti apa kebanyakan kita? Sukses yang pertama, yang kedua kadang lepas. ST, NJ, salah terus, maksiat tetap berjalan. Jadi semakin kuat dia. Itu menjinakkan nafsu. Maka di sini saya sampaikan di dalam Al-Quran itu kan ada al-wa'du, ada al-wa'id. Al-wa'idu. Kalau al-wa'du adalah janji Allah bagi mereka yang beriman, kalau melaksanakan perintah ini adalah janji yang Allah siapkan. Tapi kalau al-wa'id ancaman. Ancaman bagi orang yang melakukan pelarangan ini diancam dengan siksa seperti ini.
itu ada 1000 jumlahnya. Perintah ada berapa? Ada 1000. Larangan ada berapa? Ada 1000. Sudah ada penambahan maklumat kita terkait dengan perintah dan larangan dalam Al-Quran yang berjumlah 1000 itu, yang dulu kita sampaikan sebelum Ramadan 1 tahun yang lalu ya Pak Asad ya. Belum nambah-nambah. Jadi terus berarti dengan tetap istiqomah. Jadi inilah nafsu, bagikan musuh yang dicintai. Nafsu itu bagikan pencuri di dalam rumah sendiri. Nafsu itu bagikan pencuri. Yang mencuri amalan kita itu nafsu. Sehingga satu amalan yang bisa kita laksanakan dengan baik, niat ikhlas karena Allah, ternyata kita tidak mampu mengontrolnya. Jadi digeser menjadi riya, yang mencuri nafsu untuk pamer. Bagaimana kita menjinakkan nafsu? Nafsu bagikan binatang liar. Jangan kasih nutrisi makanan terhadap dia. Sekuat-kuatnya nafsu dalam diri kita, kalau nutrisinya kita batasi, kita potong sebanyak-banyaknya sehingga dia hanya mendapatkan sedikit, kira-kira dia tetap liar atau menjadi lemah? Lemah, dia akan jadi lemah. Sebagaimana binatang buas. Apakah nutrisinya nafsu itu? Nutrisinya nafsu itu apa? Betul, menuruti kemaksiatan yang diinginkan oleh nafsu itu adalah nutrisinya. Semakin dituruti maka nafsu semakin kuat menghegemoni dalam diri kita, memunculkan tagihan. Nah ini sebenarnya juga terlarang. Tidak hanya nafsu ya itu. Nafsu juga harus dilarang. Jadi berbahaya. Yang kedua, nafsu itu bagaikan binatang liar. Kalau dia dikasih beban yang berat, maka lambat laun dia tidak bisa berjalan dengan tegak. Dia akan lemah. Apa beban berat yang bisa kita berikan pada nafsu? Keikhlasan, ketaatan dalam beribadah. Itu tidak dicintai oleh nafsu, dan itu berat bagi nafsu untuk dilaksanakan. Okay. Semakin banyak yang menguap, berarti sudah semakin dekat dengan dibukanya pintu di belakang. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar Allah menundukkan nafsu kita. Upaya untuk menjinakkan nafsu, satu dengan rasa takut kepada Allah dan harapan. Jadi, dari mana awal datangnya takut dan harapan? Ini di sini. Rasa takut itu berawal datangnya dari mengingat banyaknya dosa dan banyaknya hak orang lain yang telah kita ambil. Kita akan memberikan rasa takut pada diri kita. Kalau kita tidak mau ingat dosa kita, lebih banyak dan sibuk menghitung amal baik kita. Alhamdulillah ini sudah sedekah, kemudian dari salat 5 waktu juga berjamaah, sudah infak, ini itu yang baik-baik saja. Yang buruk seolah dia tidak melakukan dalam sehari itu memunculkan takut berat. Sekalipun kita tidak memungkiri bahwa kita dalam keseharian kita juga ada perbuatan yang ternyata meninggalkan luka pada orang lain. Yang kedua, cara mendatangkan rasa takut itu dengan mengingat kerasnya siksaan Allah. Angkat. Lihat video orang yang meninggal tiba-tiba itu, kemudian ada yang ceramah, kemudian mic-nya lepas, meninggal. Maka saya tidak mengganggu mic. Itu di Mesir itu ternyata lepas. Ada yang sujud juga tidak bangun-bangun. Jadi kita mengingat kerasnya siksaan Allah, kita tidak sanggup menahannya. Kemudian ketiga, menyadari lemahnya diri dalam menanggung pedihnya siksaan itu. Kita nggak kuat. Sehebat Superman tidak mampu menahan siksaan atau pedihnya siksaan Allah. Selalu mengingat kekuasaan Allah yang maha berkehendak, itu akan memberikan rasa takut kepada itu. Ini bisa jadi output daripada kajian kita malam ini. Kita tumbuhkan dalam diri kita. Ya minimal 4, kalau tidak mau menambahkan juga tidak ada larangan. Ini adalah pendapat daripada Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Bagaimana agar kita takut? Ya ini caranya. Kemudian juga dari mana datangnya harapan? Juga dari 4 hal memunculkan harapan. Yang pertama adalah semua kejadian di atas kita itu berasal dari Allah. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu semata kehendak Allah. Jangan dikaitkan dengan perilaku terkhusus atau tertentu dari diri kita. Jadi dikaitkan kepada Allah, sehingga sangat bergantung kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, maka akan terjadi. Kalau tidak, sekalipun sudah dipersiapkan matang-matang, tidak akan pernah terjadi. Mengingat janji Allah, pahala dan kemurahannya,
pahala yang Allah siapkan itu pahala-pahala. Maka pahala itu abstrak kan, nggak bisa kita lihat. Ada yang pernah melihat pahalanya? Ya, pahala kencana, orang juga pahala kencana. Itu nggak bisa. Itu menjadi rahasia Allah untuk kita. Jadi Allah merahasiakannya untuk kita. Mengingat banyaknya nikmat Allah atas kita. Jadi kita selalu berharap. Jadi di sini bentuk penghambaan kita kepada Allah, dan ingat luasnya rahmat Allah yang mengalahkan kemarahannya. Jadi terus sedikit berharap. Kamu ini sih dikit-dikit kok mohon kepada Allah, dikit-dikit mohon kepada Allah. Ya nggak apa-apa, daripada kamu mohonnya dikit-dikit. Lebih baik saya dikit-dikit meminta daripada mintanya sedikit. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang takut dan harapan, jalan tengah yang menyelamatkan. Masih dalam bab yang kelima ini, setengah sampai akhir. Mudah-mudahan masih diundang lagi sama PDM. Insya Allah kita akan menyambung untuk materi ini, takut dan harapan. Sekali lagi saya mengingatkan pada diri saya dan juga jamaah bahwa learning outcome-nya kita, target dari pemapar materi ini adalah bagaimana kita memunculkan takut dan berharap kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat dari astagfirullah li wa lakum. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi uraian hikmah pada Ramadan kali ini berkaitan dengan ibadah dan motivasi ibadah, serta tadi tentang takut dan harapan. Dan kita berharap juga Ustadz ini nanti akan isi lagi. Sebenarnya saya nggak mau megang ini, nanti nggak takut. Tapi adanya cuma ini. Moga kalau mau dipegang. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau mengomentari ataupun yang mau bertanya tentang hal ini. Selain Irul karena sudah terlalu gemuk, jadi supaya yang lain jadi apa? Variasi. Monggo Mas, di sini aja Mas. Nama, alamat, tanggal lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggar. Semester berapa? Semester sudah lulus. Sudah lulus. Pertanyaan saya pada Ustadz, saya jadi ingat itu ayat Al-Quran yang tanda orang beriman adalah jika salah satu adalah bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Nah, kalau tafsiran ulama bergetar ketika disebut nama Allah itu gimana? Artinya gimana? Apakah bergetar kayak guncangan gempa bumi atau bagaimana? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi bergetar itu gampang maksudnya. Mbaknya sudah dijawab, oke? Sudah. Saya tutup lagi aturannya. Katanya lebih lanjut akan disampaikan oleh Hari yang lainnya. Oh iya. Di situ aja mau apa? Ya, terima kasih. Nama saya Proto dari Kampung Timuran. Yang saya tanyakan saat mengenai bab ibadah ini, kadang sering kita tuh banyak teman-teman kita itu mempelajari ibadah, mempelajari tauhid itu malah menggunakan untuk mengkafir-kafirkan orang lain gitu ya, sesama muslim gitu ya. Katanya ibadah itu nggak hanya sholat, haji saja, tetapi barang siapa tidak berhukum dengan undang-undang Allah, maka dia telah kafir, zalim, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara kita supaya kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap seperti mereka, dan yang benar ini bagaimana? Terima kasih. Ada yang lain lagi? Cukup ya? Sementara buat Materi sama Pak.
Yang pertama adalah satu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu pada surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itu surat Al-Anfal ayat yang kedua. Yang kedua adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-35. Surat Al-Hajj. Alladzina idza dzakarallaha. Karena tidak ada, seharusnya ada harakatnya. Sebentar, oke, saya buka. Al-Hajj ayat yang ke-35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mengambil kata wajilat, itu yang bergetar. Lebih tepatnya kepada surat Al-Anfal yang kedua tadi. Maksud daripada wajilat qulubuhum kita lihat, karena itu harus masuk kepada di dunia tafsirnya. Maka yang dimaksud dengan wajilat qulubuhum qala al-munafiquna la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillahi 'inda ada'i fara'idihi wa la yu'minuna bi syai'in min ayatillahi wa la yatawakkaluna wa la yusalluna idza ghabu wa la yu'adduna zakat amwalahum ila akhirih. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bergetar hatinya adalah ini dibedakan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Kalau orang beriman, bergetar hatinya adalah ketika melaksanakan perintah, itu ada bekas di dalamnya. Ada rojak dan khauf. Kalau kita masuk dalam definisi salat rasul menurut Imam Al-Ghazali, khusus secara batiniah. Orang munafik itu tidak bergetar hatinya, tidak ada rasa takut, tidak ada harapan dari ibadah yang dia kerjakan. Orang munafik salat, nggak ada itu mengharapkan pahala. Dia zakat, nggak ada itu mengharapkan pahala juga, tidak takut juga dengan ancaman Allah. Itu maksud daripada wajilat qulubuhum. Tidak bergetar secara fisik, tetapi efeknya itu loh. Dari menggambarkan, Al-Quran menggambarkan bahwa orang kalau takut itu kan ya memang bergetar, kayak gitu. Tapi kalau hati, maka hatinya tidak mendorong kepada pemiliknya melakukan perbuatan buruk. Jadi itu adalah yang disebut dengan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kurang lebih demikian orang yang bergetar hatinya. Kita apakah bisa demikian? Bisa. Kita juga bisa. Artinya tidak bisa dibuat-buat ini, karena itu adalah buah daripada keimanan kita pada Allah. Semakin sering kita menahan untuk berbuat maksiat, maka semakin tebal kepekaan kita terhadap kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Mau diajak bermaksiat sedikit, itu rasa takut. Nah, itu bergetar namanya. Ada bergetar. Terus Pak, nek kakak maksiat kok gak ada gemetar peka, artinya saya ampuh, nggak apa-apa tuh. Nah itu kalau sudah mati hatinya faliyadillah. Nah, yang kedua adalah harakatut takfir. Harakatut takfir adalah gerakan mengkafirkan ini itu dikafirkan. Dalam satu pendapat daripada Dr. Syafi'i, seorang muslim yang mengkafirkan orang muslim yang lainnya, sedangkan yang dikafirkan itu tidak terbukti kafir sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Allah, maka yang mengkafirkan itu adalah orang kafir. Sejatinya demikian. Jadi memang ini masalah yang serius. Kalau kita lihat dengan sekilas saja secara subjektivitas, biasanya anak-anak muda. Maka dalam penjelasan berikutnya disebutkan anak muda yang baru mendapatkan ilmu yang belum sempurna, baru semangat-semangatnya untuk berdakwah dengan ilmu yang baru dia miliki. Ada juga misalkan di Jogja yang ustadznya di tengah, kemudian kanan kirinya di sini adalah perempuan duduk melingkar. Bukan halaqah, rapat remaja masjid. Ceritanya adalah mereka sedang rapat remaja masjid dipimpin oleh salah seorang ustadz mau bahas kegiatan.
datanglah dia dari luar dengan mengatakan, bid'ah kalian seperti ini. Lelaki berhadapan dengan perempuan dalam lingkaran, dikatakan bid'ah, dan kalian ini adalah dikata-katai. Ternyata remaja ini tanya, Kak, bid'ah itu apa sih? Gitu. Ternyata mereka tidak tahu. Bukan mereka tidak tahu, tapi caranya itu loh, yang seperti itu. Maka dalam dakwah, ciri khas dakwah di Muhammadiyah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada caranya yang seperti itu. Fikih dakwah Rasul mungkin belum dibaca. Fikih dakwahnya, bagaimana manhaj dakwah Rasul fase Makkah ataupun fase Madinah, itu juga harus dibaca. Ya, demikian. Maka harokat takfir ini bisa menjadi perpecahan umat. Jadi pemecah umat kalau tidak ditanggapi dengan serius. Dicukupilah ilmu yang ada, dan juga bagi guru atau ustadznya yang memiliki murid yang berpotensi untuk melakukan perbuatan ini, ditambahlah ilmunya agar tidak begitu hobi untuk mengkafirkan orang lain. Pada dasarnya adalah karena apa? Karena perbedaan pemahaman daripada gerakannya itu. Dan biasanya diperselisihkan adalah masalah yang furu'iyah. Masalah furu'iyah. Sedangkan kafir itu lebih kepada masalah usuliyah. Ketuhanan, keesaan Allah, itu yang masalah usuliyah. Kalau masalah yang furu'iyah, masalah fikih yang memang rentan terhadap perbedaan, itu sangat wajar. Itu sangat wajar. Dan Islam tidak hanya melihat dalam satu titik, tapi banyak titik telah dikaji oleh Islam. Kalau kita hanya mempelajari Islam baru sebagian kecil, bisa jadi menurut kita seolah-olah yang lain itu belum tidak dibahas, dan yang lain menjadi salah kecuali apa yang kita ketahui. Maka ilmamul ilmi mulimman syamilan kamilan, penguasaan terhadap ilmu, pemahaman terhadap ilmu secara holistik, menyeluruh, sempurna, itu menjadi bekal utama seorang dai. Kalau kita tidak yakin orang itu memang kafir, jangan mengkafirkan, apalagi dia masih sholat. Kenapa Syiah itu dikafirkan? Karena dia masuk dalam ranah usuliyahnya. Masuk ranah usuliyahnya sudah berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul. Syahadatnya sudah berbeda, dan syahadat masuk masalah usuliyah, masalah yang pokok, bukan masalah fikihnya. Ini kalau ini asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, itu kok 2 kali gitu. Nih sampainya ngomong, kamu kok nyelujuknya 2 kali, batal itu, nggak bisa, nggak ada dalam Rasul seperti itu. Kamu malah ngomong itu. Kalau masalah fikih itu masalah yang memang harus kita pahami, sangat rentan perbedaan. Tapi usuliyah, kalau mengkafirkan, lihat perilaku usuliyah dari orang tersebut. Seyogianya itu adalah hak Allah, kecuali orang tersebut yang kita maksud sudah mendeklarasikan dirinya, saya sudah tidak Islam lagi. Itu boleh dikafirkan kalau sudah jelas. Karena dia sudah jelas. Kalau selama masih sholat, kemudian masih zakat, dikafirkan, kita juga harus tabayun terlebih dahulu. Sebab apa dia itu dikatakan kafir? Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu tadi untuk masalah harokat takfir. Masalah ibadah sama tauhid, mana yang harus disampaikan terlebih dahulu? Beriringan, tidak bisa saling lepas. Tauhid disampaikan, ibadah juga disampaikan. Sebagaimana ilmu dengan amal. Ilmu dengan amal, sekalipun ilmu lebih dahulu, amal juga tidak bisa jauh di belakang, tidak bisa, harus berada di belakangnya, di belakang mepet untuk mengiringi itu. Sambil belajar, ibadahnya diperbaiki. Sambil memperbaiki ibadah, ilmunya ditambah. Demikian. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tauhid itu hanya ada satu yang bersumber daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan dikodifikasikan dalam bentuk Al-Quran. Inilah kurang lebih demikian tanggapan saya, singkat dan mudah-mudahan memacu kita untuk membuka referensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup ya. Dan yang terakhir saya punya hak tanya juga. Cuma saya tanya satu aja. Apa pengertian dosa? Ketika kita berbuat termasuk dosa atau tidak? Apa?
dosa perilaku yang kalau dilakukan akan menimbulkan ketidaktenangan dalam hati. Kecuali kalau hatinya sudah tidak berfungsi. Saya bermaksiat kok tenang ya rasanya. Nah, itu sudah beda lagi. Jadi itu adalah dosa. Sesuatu perbuatan atau ucapan yang membuat hatimu tidak tenang itu termasuk dosa. Kalau ada orang saya habis sholat khusyuk kok ternyata kok gelisah ya saya kalau sholat khusyuk, itu hatinya yang bermasalah. Tapi itu salah satu jawaban dari sekian banyak jawaban yang disampaikan oleh ulama, itu adalah dosa. Apa itu kebaikan? Kebaikan apabila kita lakukan memberikan ketenangan. Tenang, Allah alam.